Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi di persekutuan jam doa hari Sabtu pagi ini. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua boleh bersekutu dengan penuh sukacita. Mari kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari sebuah kitab dari nabi kecil yang bernama Nabi Habakuk, dan kita semua akan belajar sikap mental dari Nabi Habakuk tadi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Jadi sebelum kita mulai dengan pada pagi hari ini, baiklah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih setia Engkau yang mengumpulkan kami di sini pada pagi hari ini untuk boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang Engkau taburkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, boleh menguatkan iman percaya kami kepada Engkau, dan boleh bersikap sesuai dengan rencana dan juga kehendak Engkau sebagai anak-anak yang Engkau pilih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi membangun sikap mental Habakuk itu diambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-16 sampai 19. Baiklah, saya akan bacakan. Saya senang kalau Bapak Ibu Saudara juga ikut membaca bersama-sama dengan saya. Habakuk 3 ayat yang ke-16 sampai 19. Judul dari perikopnya itu adalah Doa Nabi Habakuk. Ayat 16 saya akan mulai. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan gemetar di tempat aku berdiri. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan ku nanti-nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Inilah pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Latar belakang penulisan kitab Habakuk, mulai dari Habakuk 1, itu adalah berisi nubuatan atau ucapan ilahi dan penglihatan Habakuk. Habakuk nantinya akan menyaksikan kerusakan moral dan spiritual di kalangan umatnya di Yerusalem. Ketika ia memohon agar Allah campur tangan, ternyata situasi bukannya semakin menjadi baik, tetapi malah bertambah buruk.
Tuhan justru mengirim bangsa Babel yang kejam untuk menghancurkan kota Yerusalem. Jadi kitab Habakuk yang pendek ini menggambarkan pergumulan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan hatinya. Mengapa Allah membiarkan kemerosotan spiritual dari bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah? Dan dia, Habakuk, menanti-nantikan petunjuk dari Allah. Itu ada di Habakuk 2. Dan ternyata suatu penghakimanlah yang akan diterima umatnya sebagai akibat dari mereka berpaling dari jalan Tuhan. Selain itu, Habakuk juga mendapat penglihatan akan tindakan keselamatan Allah bagi umatnya. Renungan kita pada pagi hari ini adalah bagian akhir atau penutup dari kitab Habakuk yang indah. Ayat 16, di situ kita semua tadi bisa menangkap ataupun membaca ada kata gemetarlah. Gemetar, kemudian berubah lagi jadi tenang, dan yang terakhir adalah bersorak-sorak dan beria-ria. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan Habakuk? Apa yang menyebabkan ada perubahan suasana hati dari Habakuk? Ada 3 hal yang kita dapat belajar bagaimana sikap mental Habakuk menghadapi hal-hal yang menakutkan, yang buruk, yang menyedihkan, bahkan membuat suasana hati kita menjadi takut. Nomor 1 di ayat 16, sikap yang harus kita lakukan adalah bersabar di dalam Tuhan. Suasana hati Habakuk yang digambarkan dengan kata gemetar. Mengapa? Dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi dan dialami oleh umatnya, yakni penyerangan bangsa Babel dan kehancuran kota Yerusalem. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara tahu, di sana di kota Yerusalem itulah ada bait Allah berdiri. Juga merupakan pusat keagamaan bangsa Israel. Yang pasti ketika kehancuran Yerusalem terjadi akan berakibat bagi hancurnya kehidupan, ekonomi, dan juga sosial. Dan Habakuk berkata, gemetarlah hatiku, menggigillah bibirku. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Sementara di ayat 16b dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kata namun di sini merupakan kata yang penting. Kenapa? Karena menunjukkan sikap ataupun respon Habakuk dalam menghadapi masa-masa sulit dan menakutkan. Ia diberikan kesanggupan untuk bersabar, bukan karena mengandalkan kemampuannya yang terbatas, tetapi Tuhanlah yang menaruh kekuatan itu di dalam hatinya. Seperti kita mengalami 2 tahun terakhir ini, kita mengalami masa-masa sulit di masa pandemi, pasti ada hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, takut banyak hal, karena takut sakit, takut kehilangan pekerjaan, takut nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bertemu dengan keluarga dan lain-lain. Jadi di sini bersabar, dan seperti kesaksian saya sendiri juga ketika saya terperangkap di rumah selama 2 tahun lebih, itu banyak sekali yang saya bisa pelajari. Saya bisa lebih belajar bersabar, bisa belajar juga kreatif menggunakan waktu, bahkan belajar banyak hal yang baik. Sebagaimana gereja kita semua juga sudah memberikan contoh, gereja memberikan satu hal yang baik untuk saya sendiri terima, yaitu berbagi. Dan ketika pandemi itu berlalu, pembagian itu sudah
tidak dilanjutkan, tetapi ada dampaknya buat saya sendiri. Saya sekarang justru malah berbagi. Sudah hampir 1 tahun ini saya berbagi sama keluarga yang tadinya saya nggak pikirkan. Tadinya saya berbagi cuma di sekitar orang-orang di sini aja, tapi ternyata Tuhan taruh pikiran kepada keluarga adik saya sendiri, dan sampai sekarang saya masih terus melanjutkan hal yang seperti itu, dan mereka mengucap syukur karena saya ingat kepada mereka. Juga saya belajar berkebun, saya belajar membaca, dan belajar banyak hal. Tadi yang pertama kita sudah belajar, yaitu bersabar di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, bersukacita di dalam Tuhan. Itu ada di ayat 17 dan 18. Habakuk menggambarkan suasana hati dengan mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Nah, itu sebuah perumpamaan karena pohon ara itu memang banyak tumbuh di daerah sana, tanaman asli di daerah Israel, Syria, Mesir, yang sangat berguna sekali buahnya. Dia bisa menolong menyehatkan tulang kita, dan pasti pohon ara ini ketika tidak berbuah seperti yang digambarkan oleh Nabi Habakuk, pasti banyak orang yang merasakan hal-hal yang tidak baik karena nggak bisa menikmati pohon ara tadi. Juga ada pohon anggur. Kita tahu juga bahwa anggur merupakan sumber dari bahan pokok dari membuat minuman di pesta pernikahan misalnya. Bisa juga untuk kesehatan, untuk mengobati luka dan yang lain. Kemudian ada lagi zaitun atau olive yang kita kenal dengan olive oil, itu bisa untuk sebagai minyak urapan, sebagai makanan sehat, sebagai bahan kosmetik ataupun bahan obat-obatan. Itu pun digambarkan Habakuk seandainya pohon anggur tidak berbuah. Kemudian ada lagi disebutkan di sini ada ladang yang pasti menghasilkan gandum sebagai bahan makanan pokok sehari-hari, yaitu membuat roti. Kemudian kambing domba, lembu sapi, itu semuanya adalah banyak hal yang sangat penting sekali, dan digambarkan seandainya ladang, kambing domba, lembu sapi, semuanya lenyap seperti itu. Jadi bisa digambarkan ini adalah gambaran dari sumber kehidupan manusia, sumber devisa negara tiba-tiba bisa hilang dari kehidupan kita. Jadi dalam kondisi yang seperti itulah bangsa Israel sangat kesulitan, bukan saja berniaga, bahkan untuk makan sehari-hari. Tetapi Habakuk dengan hatinya yang sangat lembut itu menangkap ada satu hal yang penting, ada satu keputusan yang sangat penting yang dia ambil, yaitu di ayat 18 dia berkata, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada sedikit perbedaan antara sukacita dan kegembiraan. Kalau sukacita itu adalah kegembiraan yang berasal dari dalam hati karena mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Kalau kegembiraan biasanya dari luar diri kita, misalnya kita punya keinginan terkabul, nah itu kita akan gembira. Sekarang yang ketiga adalah bergantung pada Tuhan. Itu ayat 19. Sukacita Habakuk bertujuan bukan pada dirinya, tetapi pada Tuhan Allah. Inilah pernyataannya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rusa adalah hewan yang lemah sesungguhnya. Kakinya kecil, panjang seperti itu. Dia selalu menjadi incaran binatang buas
Tetapi dengan kelemahannya itu dia diberi ada satu sisi yang menyenangkan bagi rusa tadi, karena dia itu diberi kekuatan untuk berlari, kuat dia berlari, kemudian melompat, menghindar dari serangan binatang buas. Di dalam mengikut Tuhan, ketika kita sedang melakukan perintah atau ketetapannya, sedang mengerjakan keselamatannya dari sehari ke sehari, sering kita terperangkap, ada sesuatu yang terjadi sehingga kondisinya hampir ataupun mirip seperti yang dialami Habakuk. Dan hari ini kita belajar bagaimana membangun mental Habakuk yang terus berubah, yang terus mengalami kemajuan, bukan terpuruk bahkan putus asa, tetapi sangat terlihat progresnya. Dari tadinya takut, gemetaran, bahkan disebut ada perkataan tulangnya sengal seperti itu. Sengal itu artinya saya lihat di satu sumber itu nyeri atau pegal, bahkan di terjemahan bahasa Inggris disebutnya decay atau membusuk. Tulang yang membusuk seperti apa rasanya? Nah, itu dia yang digambarkan ketakutan Habakuk pada saat itu. Jadi dari ketakutan dan gemetar, kemudian beroleh ketenangan, bahkan akhirnya bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara juga saya. Selamat mengikuti Tuhan, selamat belajar dari hikmat Nabi Habakuk. Biarlah Tuhanlah menjadi sumber sukacita dan sumber kekuatan ketika kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.